Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ibnu Taufik Juwarianto, tuan rumah di Al-Quran Tengah. Opening kali ini agak berbeda dan saya agak nervous memang karena di samping saya ini ada wanita single, Meta Kanzu. Nama nickname sih dia sebenarnya, nama aslinya nanti kita bongkar di sini. Nah, Mbak Mita ini sedang viral 2-3 hari ini. Perbuatannya sendiri sebenarnya. Dia kita ajak ke sini untuk bertanggung jawab atas keviralan dia. Dia nawarin jual rumah seharga 185 juta, rumah dia sendiri yang juga dibangun oleh dia sendiri dengan nabung ya dulu ya, nabung dan sebagainya. Nah, tapi menarik ini, tadi juga sempat ngobrol sebelum online kita, dia katanya menggunakan teori marketing yang gitu. Kalau ngomong online kita clickbait, jadi sesuatu yang membuat orang penasaran. Jual rumah bonus isinya yaitu dia sendiri. Nah, untuk dinikahi. Oke deh, Mbak Mita, selamat datang ya di Dialog Ruang Tengah ini. Kebetulan kita di tengah-tengah teman-teman, nggak apa-apa biar santai, kita lihat dulu ini ada teman-teman yang sedang kerja untuk edisi besok dan teman-teman online yang memang untuk edisi sekarang. Jadi ngomongnya nggak usah ragu, kalau mau ngomong aja, kalau nggak mau ngomong nggak ngomong. Tapi sudah kadung viral, jadi sampai-sampaian Ika harus tanggung jawab ya terhadap publik Bangka Belitung. Oke, biar kenalan dulu, biar enak. Mbak Mita ini kenalan sendiri dulu. Toh juga sudah kenal, tapi nggak afdol kalau belum kenal lewat kanalnya Bangka Pos official di fanpage kita. Ayo kenalan dong. Ya, kenalin, nama saya Meta. Usia 30 tahun. 31. Ya, 31. Insyaallah mau masuk 31. Insyaallah. Statusnya single, pekerjaan wanita karir. Ya, itu aja. Sudah punya anak? Kalau dari sini belum, tapi saya ada anak asuh. Sudah punya suami? Sudah pernah. Oke, berarti saya luruskan. Sudah pernah punya suami, tapi Tuhan tidak menjadikan suaminya jodoh. Ya. Harus bercerai setelah menikah 9 tahun. Dan anaknya adalah anak adopsi ya. Jadi Mbak Mita ini kalau istilah Jawanya adalah janda kembang. Nah, janda kembang. Ya. Jadi dia memang belum melahirkan dan dia mengasuh anak berusia 4 tahun cowok. Ya. Oke, kita mulai deh. Mbak Mita. Ya, kenapa Anda itu tiba-tiba punya ide untuk ngejual rumah warna biru? Warna biru kan? Iya. Yes, warna biru itu warna Bangka Pos. Oh iya kah? Romantis. Iya, idenya dari mana? Pertama kali terbersit kayak gitu. Ide maksudnya trik jualnya atau gimana? Ya, kenapa tiba-tiba jual rumah? Mau gitu. Jual rumah? Sebenarnya pengen jual rumah itu udah lama. Jadi setelah berpisah itu pengennya langsung mau jual rumah kan. Tapi kebetulan pada saat itu rumahnya masih belum selesai untuk kan kemarin waktu bangun saya pinjam dari bank gitu kan. Jadi nggak apa-apa keras. Nggak apa-apa. Jadi masih tersangkut utang saat itu. Jadi setelah bercerai saya berusaha untuk menyelesaikannya sampai selesai utang semuanya. Akhirnya saya pengen memang dari itu mau jual gitu, dari selesai itu mau jual. Rencana pengen bangun rumahnya di kebun biar deket sama mama karena kebetulan Mama Meta kan usianya udah di atas 60 lebih lah, hampir 70. Meta pikir sisa orang tua masih ibu gitu kan. Umur masih udah tua dan waktu kesempatan Meta untuk sama-sama sama ibu masih sedikit gitu. Jadi kebetulan Meta masih sendiri, pengen dekat lah sama ibu sampai hari tua ibu gitu kan. Jadi akhirnya Meta ngomong sama ibu, "Mak, boleh nggak Meta jual rumah?" udah gitu kan. Meta mau bikin di kebun dekat mama. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya apapun keputusan Meta, mama dukung, dia bilang gitu kan. Yang penting itu yang bisa bikin Meta seneng lah gitu kan. Ya aku pengen dekat mama, aku bilang gitu. Pengen teman cerita karena setelah pisah
berdua sama anak pulang kerja itu ngerasa sepi lah di rumah gitu kan, nggak ada teman ngobrol. Ya kalau ngobrol sama anak kecil ngobrolnya bercanda-canda kayak anak kecil kan, jadi masih butuh temen ngobrol gitu kan. Jadi akhirnya aku terbersit lah untuk jual rumah itu. Oke. Gitu. Jadi case awalnya mau jual rumah. Iya. Tapi tiba-tiba ada bonusnya itu yang menarik. Dan itu yang bikin viral, yang bikin Mbak Meta harus bertanggung jawab dan duduk bersama saya di ruang tengah ini. Karena bonusnya nggak main-main nih, ya kan? Harga rumahnya sama harga bonusnya lebih besar harga bonusnya nih, gitu loh. Iya. Jadi aku pas pagi itu pas Mama kan pulang dari kebun ke rumah kan pagi kan. Pas itu aku masih tidur di rumah malamnya kan. Mama, aku bilang, "Ma, aku mau jual rumah ya," aku bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa silakan gitu. Jadi aku pagi tuh bangun tidur aku foto rumah kan. Terus aku sebelum posting ke Facebook forum jual beli Bangka Belitung, terus forum jual beli paling banyak kok forum-forumnya gitu kan. Aku lihat postingan yang jual-jual rumah gitu kan. Kayak gitu aja sih komennya, aku bilang gitu kan ya. Terus yang nge-up-nya nggak banyak juga, ada beberapa yang nggak banyak. Aku mikir ya jiwa marketing mas, kerja di dunia marketing udah berapa tahun gitu kan ya. Aku pengen punya yang beda deh gitu kan. Terus mikir gitu kan ya, apa ya bagusnya. Aku ya kan aku single nih ya. Lucu kayaknya aku bikin rumah plus pemudi tapi sambil bercanda gitu kan. Jadi aku ketik dijual rumah siap huni plus istri jika jodoh, terus ada tanda ketawa gitu kan. Terus aku mikir semoga nih banyak yang nge-up, aku bilang gitu kan. Tapi aku nggak nyangka sama sekali bisa seviral ini gitu. Astagfirullahaladzim, aku kaget pas sudah aku posting. Terus aku berangkat kantor kan, aku nggak buka handphone sama sekali sampai kantor. Aku buka, pas lihat banyak yang nge-up, terus banyak yang nge-tag ke teman-teman yang duda, yang bujangan gitu kan. Astagfirullah, aku bilang gitu kan. Udah Pak, ya Allah, nggak nyangka juga tapi banyak udah ya dari siang sampai siang. Tiba-tiba ada wartawan telepon gitu kan. Mbak baru posting jual rumah di forum jual beli Bangka Belitung ya? Oh iya Mas, aku bilang gitu kan. Kenapa Sebentar, Mas? waktu itu dianggap wartawan atau kira-kira calon pembeli? Pas itu maaf. Iya. Jadi gini, sepupu bukan om aku, yang masih saudara lah gitu kan. Met gitu kan, kamu itu apa namanya? Bikin itu beneran kan ya gitu kan? Iya, aku bilang gitu kan. Malum lah, aku bilang gitu kan. Teknik marketing, aku bilang gitu sama dia kan. Terus dia bilang kamu tuh nggak berubah dari dulu, emang suka nyeleneh, dia bilang gitu kan. Aku suka canda gitu. Berarti konyol ya memang. Iya, memang dari SMA, teman-teman SMA aku tuh pada ketawa pas tahu berita ini. Itu aku nggak, kata mereka aku nggak heran. Pantesan teman-teman SMA banyak yang sakit hati Mbak Meta ya. Emang konyol ya jadi. Aku suka canda. Okay. Jadi kata pamanku tadi, Met, itu kayak temanku mau hubungin kamu deh gitu kan ya. Siapa, aku bilang gitu kan ya. Kayaknya dari surat kabar apa gitu kan ya. Ngapain, aku bilang, pokoknya aku nggak tahu, nomor kamu aku izin kasih ya, dia bilang gitu kan. Oh yaudah deh, aku bilang, aku pikir mau hubungin aku buat bantu promosi iklan atau apa gitu jual rumah. Tapi aku nggak nyangka sampai di viralin. Oke, sebentar break dulu ya. Jadi ini perlu diklarifikasi. Ketika Mbak Meta jual rumah, itu DM-nya lewat Facebook atau di situ dicantumkan nomor handphone? Aku cantum nomor handphone juga. Berapa? Oh disebut ya? Iya. Oh nggak apa-apa lah ya. 0812 712 322 60. 0812 712 322 60. Iya. Tim kreatif minta tolong ditulisin deh biar tetap ada di sini ya. Ya Allah. Ya. Enggak, kita akan bantu viral. Moga-moga tujuannya jual rumah juga tercapai. Amin. Kan gitu kan. Karena tujuan awalnya jual rumah nih. Iya. Oke. Nih kita ngomong rumahnya dulu sekarang. Jadi kita bantu promo. Iya. Memang ruang tengah ini menyediakan untuk siapapun yang datang ke sini. Kebetulan ini fenomenal. Meta Kensu. Alhamdulillah. Fenomenal form Bangka Center. Loh. Dari Bangka Tengah ya, air masuk. Iya. Mbak Meta, rumah warna biru itu kalau boleh diceritakan ada berapa kamar, luasannya berapa?
alamatnya di mana? Kan belum tahu yang netizen yang sekarang baru nonton. Alamatnya itu Jalan Air Mesu Timur, RT 5, Gang Merah Padi 2. Gang Merah Padi 2. Iya. Itu rumah baru ya? Sekitar 2017, iya. Oh, masih baru. Masih baru. Nah, rumahnya sudah. Sekarang bonusnya. Waduh. Nah, ya kan tadi kita udah ngomong spesifikasi rumah nih. Ini bonusnya juga harus dibuat semenarik mungkin, ya kan? Spesifikasi rumah tadi. Berapa kamar? Satu kamar. Cuma satu kamar. Satu kamar. Sama satu dapur sama satu kamar mandi. Nah, sebenarnya kalau ngomong yang jualan model yang kemarin yang ditawarkan Mbak Meta, karena ada bonusnya, sebenarnya pas satu kamar, kamar tidur satu, kamar tamu satu, kamar mandi ada, dapur jadi satu. Iya, sama pas. Memang kalau beli dipaksa memang harus nikah sama Mbak Meta. Nah, itu malu dia, nggak usah malu, santai aja. Toh ya memang niatnya ibadah juga kan tadi ketika kita ngomong. Beliau tadi ngomong sebelum kita ngomong bonusnya. Beliau ngomong tadi sebenarnya sebagian dari penjualan rumah itu untuk membangun rumah di kebun. Sebagian mau untuk umroh juga. Iya, aku dari dulu punya impian pengen ajak mama umroh. Kemarin ada rezeki sebelum mau lunas rumah, itu sebelumnya belum aku mau lunas rumah, tapi uang itu mau aku umroh gitu kan. Cuma karena corona, aku cancel umroh, aku lunasin rumah. Dan aku kepikiran, pas nih rumah lunas, aku jual rumah. Dan aku bisa, kalau laku rumah ini, aku bisa wujudin impianku. Aku pengen ngajak mamaku sujud depan Ka'bah. Amin. Umroh. Amin. Itu impianku. Amin. Moga-moga tercapai. Amin. Moga-moga ada yang beli rumah, nggak perlu mengambil dari haknya dan ngajak umroh. Iya. Tuh, laki-laki yang single karena dia tidak mau menjadi istri kedua kan? Nah, Oke, spesifik sekarang. Rumah sudah. Sekarang bonusnya. Wah. Saya hanya tahu bahwasanya Mbak Meta usia 30 menjelang 31. Iya. Ya, tapi nikah udah 9 tahun. Berarti nikah muda usia 20 tahun. Hampir 22. Oke. Gak apa-apa sih nih. Biar oke ya. Ini tolong dicatat netizen, Mbak Meta yang jual rumah bonus istri. Kalau saya ngomong gitu aja, bonus istri itu nomornya 0812 712 3 2260. Iya. Catat ya, nanti ini kalau seperti iklan nanti akan dimunculkan lagi berikutnya. Nanti lagi. Mbak Meta, spek bonusnya sih. Apa Mas? Ya sampean. Saya sering pleset dengan bahasa Ika. Ika ini siapa? Maksudnya, aku tahu nggak bisa. Mbak, saya ini single usia sekian, nyari yang beli rumah kalau bisa yang begini. Kriterianya? Mbak Ika dulu. Mbak Ika dulu. Oke. Kan usia udah 31. Baru. Iya, baru 30. Banyak loh yang di sini 30 belum kawin, banyak kok. Banyak ya? Banyak yang 30 udah sakit hati berkali-kali, banyak. Iya. Tapi banyak juga yang 30 tahun udah nyakitin hati banyak orang juga banyak. Jadi relatif jangan pakai kata-kata sudah ya. Iya. Usia 30 tahun. Iya. Ya, simple. Jadi memang status single udah 1 tahunan. Oke. Ya ada aku baca komentar juga kan di YouTube di mana kemarin aku baca. Ya. Aduh baru 1 tahun udah ngebet nikah gitu. Ya itu aku pikir hidup itu pilihan. Terus menikah itu ibadah, sunnah gitu kan. Kalau aku pikir trauma dalam pernikahan gagal yang sebelumnya itu qadarullah, takdir Allah, dan aku nggak mungkin ngejudge. Aku nggak bakal bisa hidup bahagia deh kalau misal setelah ini, enggak. Aku yakin dari apa yang pernah aku gagal sebelumnya, banyak pelajaran yang aku dapat. Aku pengen nikah, aku pengen memperbaiki apa yang kesalahan aku mungkin sebelum dengan pernikahan sebelumnya atau kekurangan aku gitu kan. Aku pengen memperbaikinya dengan yang sekarang gitu.
Makanya aku pengen nikah, bukan pengen ngebuat misal apa gitu, enggak. Aku pengen ibadah, karena menikah itu ibadah panjang. Ya. Apapun itu, mau bikin kopi sama suami itu ibadah. Ya. Sisir rambut suami itu ibadah, dapat pahala semua kan. Jadi siapa yang nggak mau? Bener kan Mas? Bener nggak? Iya. Jadi aku pengen gitu, aku pengen surga, aku pengen surga Allah, aku pengen Allah sayang sama aku, dan aku Mas kok pingsan? Iya. Nggak apa, ini memang reality show, jadi nggak ada masalah. Menurut saya kalau yang lain bereaksi ya nggak ada masalah. Tapi kan yang sampean yang penting jujur kan. Iya, aku nikah itu niatnya ibadah. Niat ibadah. Menemukan jodoh juga dengan sejuta cara. Iya. Termasuk dengan ini moga-moga menemukan jodoh. Iya, semoga Allah kasih jodoh yang terbaik. Oke. Kriterianya. Yuk. Kriterianya nggak muluk-muluk. Karena saya tujuannya menikah itu ibadah, jadi saya mencari imam yang bisa bimbing saya untuk ibadah itu. Gitu. Jadi simple, jadi yang baik akhlak dan agamanya, terus yang bisa bimbing aku sama anak aku, yang bertanggung jawab, udah itu aja. Nggak banyak kriterianya, nggak bisa harus ganteng atau enggak, fisik enggak sih. Nggak harus rasa nggak ganteng, jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Mbak Meta nggak nyari yang ganteng, yang penting tanggung jawab. Iya. Ya, tanggung jawab ya. Tanggung jawab tuh yang penting. Nggak ganteng nggak apa-apa. Nggak. Kulit hitam putih nggak jadi kriteria. Ciptaan Allah nggak ada yang nggak bagus semua. Rambut pendek panjang nggak masalah. Enggak. Rambut pendek cowok ya nggak apa-apa lah, gondrong lucu. Gitu. Gondrong nggak apa-apa, lucu juga. Oh, gondrong lucu. Nggak apa-apa. Pendek Nggak apa-apa juga. Botak. Kalau botak gimana? Nggak apa-apa lah. Kalau memang dari awalnya botak nggak masalah sih. Yang sering jadi masalah itu selisih usia. Nah, itu aku pengen cari yang dewasa, tapi kalau ini lucu, jadi yang di Facebook tiba-tiba nge-DM aku kan, ngechat aku kan, yang ngechat ya, Mbak, aku punya kakek usia 78 tahun. Aku pikir itu sepantaran bapak aku gitu kan, ya emang sih udah mateng banget gitu kan, tapi nggak gitu kali, gue gitu. Astagfirullah, aku bilangin maaf Mbak, aku bilang gitu kan. Aku tadi pas aku mau balasnya kayak gimana gitu kan ya. 78 tahun. Aku hitung usia bapakku itu segitu. Udah Mbak, aku bilang udah seusia bapakku, aku bilang gitu kan. Aku pengen cari memang yang dewasa, tapi ya nggak beda jauh lah. Itu nggak dewasa, itu tua ya. Kalau udah di atas 60 itu tua. Jadi menurut saya juga nggak rasional itu. Iya, makanya aku ketawa itu. Kalau 40, 41 itu masih bisa ya. Iya, masih bisa. 40, 35. Aku banget loh itu. Oh iya kan. Nah, karena saya merespon silent please. Jadi begini ya, ini live ya. Jadi saya merespon karena Mbak Meta kan promonya juga di sosmed. Iya. Artinya kita tidak bisa mengontrol komentar orang di sosmed. Iya. Ini juga pelajaran kan. Ya kalau ditawarin yang 78 tahun itu menurut saya ya itu perilaku sosmed lah. Tapi nggak apa-apa sih, aku ketawa, lucu aja gitu kan. Nggak apa-apa lah, aku bilang kan niat mereka kan juga baik juga nawarin jodoh ke aku. Oke, kalau gitu maksimal berapa Mbak Meta? 40-an lah. 10 tahun. 10 tahun ya? Ya. 10 tahun ya. 40 tahun maksimal lah, kira-kira 40, 42 masih bisa ya. Masih bisa ya. Saya udah lebih Mas. Oke, tapi kadang-kadang usia itu tidak mencerminkan postur. Iya. Sebentar, saya mau tes. Mbak Meta kira-kira kalau nebak saya usia berapa? 40, 39, 40. 39, 40. Ah, ya kan? Artinya beliau bukan soal kriteria juga. Ini bukan soal usia yang realnya berapa. Saya lebih dari 40. 43 lebih saya. Iya kan? Nah, tapi tampak seperti 39. Oh, udah ya. Ya kan? Saya barang. Sebentar, nggak apa-apa.
Ya, jadi memang yang penting istilahnya kayak seimbang ya. Kalau misalnya terlalu tua juga enggak ya, karena memang untuk hidup yang terlalu muda juga enggak. Ada yang nawarin umur 26 tua, tapi kita nggak tahu sih ya. Kalau aku bilang nggak mau gitu kan, tapi kalau takdir Allah aku dapat jodohnya 26 atau 27 atau tadi 45 gitu kan, aku nggak bisa juga, nggak bisa mastiin. Cuma dari aku pribadi aku pengennya segitu. Tapi kalau seandainya Allah buka hatiku dengan calon misal jodoh yang usianya lebih muda dari aku ataupun lebih tua dari aku jauh, 40-an, 45 gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kan Allah yang nentuin hati kita gitu. Ya, dan yang penting tentunya ada passion, ada chemistry, ada klik ya, ketika kenal, ketika nawar rumah dan sebagainya ya. Beliau mencari jodoh juga karena ini bukan untuk main-main. Mbak Meta ini pernah gagal dalam pernikahan. Tentunya pelajaran dari kegagalan ini akan menjadi bekal untuk menjalin membangun keluarga yang tentunya lebih bagus lagi ya. Oke ya, tolong dicatat nih. Lagi-lagi di break saya sampaikan. Yang mau DM, yang mau menghubungi beliau, yang beli rumah atau bonus artinya bonus menikahi. Ini ibadah, semuanya diniati ibadah ya. Meskipun kita tampilannya sambil santai. Ini nomornya. Tolong catat ya. 0812 723 2260. Oke, Mbak Meta. Karena sampeyan lah. Ika postingnya di sosial media. Artinya responnya juga sudah liar di sosial media. Kemudian kalau ditanya ini juga salah satu pertanyaan yang juga kita sampaikan tadi sebelum kita on air. Mbak Meta inginnya menjadi istri apa ya ngomongnya saya? Jadi istri kedua mau nggak? Itu intinya. Gitu. Ya. Sebenarnya Islam itu masih poligami kan? Yes. Poligami itu kan sunnah. Ya. Di Islam laki-laki itu 4 batas. Jika mampu. Ya. Jika tidak mampu balik lagi 1. Gitu kan. Nah, karena saya ibaratnya itu saya jujur iman saya untuk itu saya belum mampu untuk jadi yang kedua gitu. Apalagi saya sebelumnya gitu kan ya merasakan kayak gimana rasanya. Ya. Nah ini teman-teman pada bereaksi karena tadi yang punya istri ada berharap akhirnya di close ya. Kalian pasti nuduh saya enggak. Ini pertanyaan mewakili netizen kan. Tadi juga ditanyain. Artinya Mbak Meta ini memang butuh membangun rumah tangga yang baik, yang memang menjadi imam satu-satunya untuk beliau. Dia tidak mau berbagi karena juga itu menyakitkan kan. Iya, belum siap sih. Nah, gitu kan. Belum mampu siap. Belum mampu. Oke, nyari single. Baik itu perjaka maupun duda. Nah, duda boleh ya? Boleh. Jadi duda. Punya anak juga boleh. Oke, jadi punya. Karena juga janda kan statusnya apapun. Janda, duda oke, punya anak oke. Yang penting punya komitmen, bertanggung jawab, menjadi imam yang baik. Ada klik, gitu ya. Harus kaya? Enggak. Ya. Oke ya. Close di situ. Ya, peluang-peluang silakan menghubungi tadi. Mbak Meta sangat terbuka. Nih mau tanya saya. Termasuk tadi saya melihat statusnya Mbak Meta. Ada yang DM lucu sebentar. Saya baca kalau itu. Jangan ketawa. Loh, ketawa lagi? Jangan ketawa. Ya, Masya Allah. Gak apa-apa Mbak. Ini netizen kadang-kadang begitu dan ketawa lagi. Aduh Tuhan. Ini komentarnya. Halo, saya asli Jakarta dan tinggal di Jakarta. Saya berniat mau membeli rumah Mbak Meta. Gak akan saya tawar. Jujur saya tertarik sama kamu. Kamu udah cantik, perempuan tangguh pula. Saya udah baca berita semua mengenai kamu dari mulai bekerja di KF sampai sekarang. Saya mau tanya, seandainya kita jodoh,
dan aku menikah sama kamu, bersediakah hidup dan tinggal di Jakarta bersamaku? Ini salah satu yang menghubungi Mbak Meta. Apa reaksinya waktu itu? Ya, alhamdulillah gitu kan. Karena ini menjadi story-nya Mbak Meta di WA ya. Kayak ini spesial kayaknya. Oke. Jadi aku alhamdulillah gitu kan, berarti ada orang yang berniat baik gitu kan. Insya Allah siap, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang kan, Mbak, setelah itu mau maharnya berapa gitu kan. Aku ngomong tuh kayak Mas tadi kan online. Aku bilang wanita dalam Islam itu calon istri yang baik atau wanita yang baik itu dia tidak akan memberatkan mahar seorang pria yang ingin melamarnya gitu kan. Nah dan begitu juga prianya, dia akan memberikan yang terbaik buat istrinya gitu kan. Jadi apapun itu saya nggak mau memberatkan calon, bilang gitu kan ya. Tapi aku bilang sama dia kan, beliau Mas tahu kan kisah Siti Fatimah Az-Zahra sama Sayyidina Ali, aku bilang gitu kan. Itu mereka melamar, maksudnya Sayyidina Ali dulu melamar Siti Fatimah Az-Zahra itu hanya dengan baju perang gitu kan. Itu diterima sama Siti Fatimah Az-Zahra. Pas aku gak mau. Iya, gitu. Maksudnya nggak harus kan, mungkin orang-orang di luar sana ya Meta bisa mungkin mau ikut-ikut apa, enggak kan aku ikutin ajaran Islam gitu. Aku pengen kayak gitu, aku nggak mau dari awal dulu pernah aku nikah sebelumnya, aku juga nggak mau menyusahkan laki-laki. Apapun yang terbaik darimu ya udah aku terima gitu. Yang kisah lama nanti bongkarnya di sesi terakhir. Waduh. Ya. Lanjutkan dari pertanyaan tadi terkait dengan yang DM. Ada berapa banyak yang DM, baik melalui handphone maupun di Messenger? Banyak. Kalau yang DM yang banyak, yang chat itu banyak, yang WA juga banyak gitu kan. Cuma aku nggak gubris karena aku fokusnya kan jual rumah pertama gitu kan. Tapi kalau hai, awalnya kayak gitu nggak akan aku bales. Oh gitu? Nggak. Sebentar, saya mau lihat lagi saya ngubungi sampean pertama kali nyapa ya. Gitu kan? Iya makanya. Iya. Mas ada kenalan nggak? Enggak, saya kan tadi nelpon ketika Mbak saya undang ke sini kan saya WA tadi ya, sebentar. Pokoknya Mbak nggak mau yang nggak sopan ya. Iya. Saya mau bacain deh. Tadi saya chatnya pertama kali kayak apa, biar dicontoh sama yang lain kalau mau menghubungi beliau. Iya. Ntar modus juga banyak, assalamualaikum nanti kan. Bukti gitu, ada tuh yang banyak kayak gitu. Assalamualaikum bukti gitu. Bukti itu. Ya panggilannya itu. Oke, ini ya. Selamat siang Mbak Meta. Assalamualaikum. Maaf, saya Taufik. Bolehkah saya telepon? Dijawab Waalaikumsalam. Iya Mas Taufik, ada yang bisa saya bantu? Boleh saya telepon jika sedang tidak sibuk? Boleh Mas. Saya telepon lagi. Saya tawarin untuk menjadi tuan rumah di ruang tengah. Beliau mau dan malam ini. Artinya kesimpulannya adalah nggak boleh gocek ya. Artinya kelihatan kan karena sosial orang iseng dan sebagainya. Dari yang banyak DM, banyak nelfon, berapa persen yang iseng? Yang nelfon banyak iseng, tapi nggak aku angkat. Kalau nelfon kan dimatiin gitu. Nggak aku angkat. Jadi kalau yang memang dia niat lihat rumah, dia nelfon nih. Memang aku. Sebentar. Banyak yang ingin lihat rumah atau banyak yang ingin lihat bonus? Banyak yang ingin lihat bonus. Wah kan banyak yang ingin lihat bonus. Jadi setelah diposting 2 hari yang lalu, banyak yang ingin lihat bonus daripada lihat rumahnya. Iya. Rumahnya jauh di RMSU, bonusnya ada di sini. Kalau mau lihat puas-puasin dalam artian amati, ya. Banyak ya. Kalau visual tidak penting menurut saya, tapi gaya bicara kemudian penuturan itu bisa mencerminkan apa yang diinginkan oleh Mbak Meta. Itu ya intinya ya, Mbak Meta. Kalau yang serius berapa? Yang serius ada. Berapa yang pernah direspon misalnya? Ada beberapa orang ada respon, tapi yang serius tadi sore yang datang langsung foto rumah, foto. Sebentar, serius ngambil rumah atau serius ngambil bonus?
Rumah dulu yang ini. Enggak, saya curiga jangan-jangan dia modusnya lihat rumah tapi ngelirik bonus. Yang lucunya yang dari Riau yang mau ke Mbak, kalau Mbak memang setuju gitu kan, saya mau beli rumah Mbak, terus saya mau langsung datang ngelamar dari Riau. Aku, Mas dari mana? Aku bilang, aku dari Riau Mbak gitu. Yang dari Aceh, yang dari Jayapura, apa nama Mbak? Saya beda agama gitu, Muslim gitu kan. Saya beli rumah Mbak mau nggak nikah sama non Muslim? Dia bilang gitu. Waduh, gua bilang aku jawab aja, maaf Mas, aku bilang gitu kan, jawab sopan juga kan. Emang tahu kalau Mas? Cowok kelihatan mukanya. Iya siap. Oh, kelihatan mukanya. Iya. Saya pikir iya Pak atau iya kayak nanti yang 78 tahun. Lihat mukanya masih muda kan. Oh Mas, aku bilang aku cari yang seiman, aku bilang gitu. Udah itu aja. Makasih Mbak, aku boleh nggak lihat foto rumahnya? Udah aku kirim foto rumahnya. Gitu. Oke, itu yang lewat handphone ya, lewat komunikasi ya, yang daring ya. Kalau yang datang langsung Mbak? Datang langsung yang tadi sore yang lihat rumah. Lihat rumah atau lihat bonus kira-kira? Lihat rumah kayaknya. Serius? Memang mau niatnya mau beli rumah, mau bikin usaha. Omong itu bisa bohong, tapi mata nggak bisa bohong. Tadi ngeliat matanya nggak? Aku nggak banyak ngobrol sih karena memang buru-buru. Dia ngobrol sebelum. Tadi itu beliau itu kerjanya jauh di Sungai Liat ya, Mbak, di Laju sama Mbak Meta. Sip-sipan ya? Enggak sih, setiap hari pagi berangkat. Weekday ya? Iya. Office hour ya? Iya. Jam 8 pagi sampai sore. Sampai sore? Itu setiap hari? Setiap hari. Sabtu Minggu libur atau? Sabtu Minggu biasa aku ngantor setengah hari, habis itu balik. Minggu libur. Oke, yang mau nengok rumah sebaiknya setelah jam. Iya, bagusnya hari Sabtu sore gitu karena udah di rumah. Sabtu malam Minggu. Iya. Lihat rumah sama bonus. Ya, kalau. Wah, malam Minggu ya lupa. Aduh Tuhan. Ya, tapi di rumah ada yang nungguin atau? Kalaupun lagi ngeliat rumahnya? Paling aku telepon mama. Oke. Mama yang datang. Oke. Sekarang ini tadi kita ngobrol soal anak nih, meskipun kita barangkali ceritanya nggak panjang. Mbak ini kan janda kembang, jadi janda belum punya anak. Beda ya, belum punya anak tapi punya omongan. Ceritanya gimana? Jadi dulu masih punya suami, jadi pernah hamil. Tapi gagal saat itu. Kita ada yang nawarin kan saat itu mau ngasih anak dari bayi sih. Sampai sekarang udah usia 4 tahun. Umur 3 tahun kan, dia usia 3 tahun aku pisah kan sama suami kan. Akhirnya saya yang besarin. Maksudnya yang hidup selama 1 tahun ini. Boleh cerita dengan masnya yang kemarin kenapa bisa? Itu qadarullah takdir Allah. Kalau aku cerita kasihan juga, aib. Enggak usah sebut nama. Artinya ini kan juga dalam hidup. Pisah itu boleh, tapi kan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Iya. Nah makanya sampai memutuskan untuk bercerai itu kenapa? Kalau bercerai aku nggak mau bercerai awalnya kan, ya tapi memang ada hal yang memang sangat berat untuk dipertahankan saat itu. Mau nggak mau gitu. Aku tahu resiko bercerai itu anak akan jadi korban. Yang memang kenyataannya anak jadi korban. Ya berat aku buat mempertahankan. 9 tahun itu tidak pendek. 9 tahun itu panjang. Iya. Dan kalau orang ngomong menikah itu usia kritisnya 10 tahun. Sebenarnya 1 tahun lagi sampai melewati masa itu aman. Tapi kenapa bercerai di usia 9 tahun? Isu. Ada sesuatu yang sangat prinsipal harus. Kalau berat sih buat cerita. Nggak baik juga aku cerita. Itu aib buat dia gitu kan. Gak apa-apa biar. Takdir Allah. Kalau aku sih mikirnya takdir Allah udah. Qadarullah Allah. Dan aku yakin dari kejadian itu mungkin Allah akan kasih yang terbaik lagi. Kadang kita berpikir
dulu aku berpikir bahwa itu yang terbaik buat aku, itu yang aku paling aku sayang gitu kan. Tapi aku lupa sama Allah. Aku lupa yang harus aku sayang itu Allah gitu kan. Jadi Allah sadarkan gitu. Jadi yang terbaik buat aku belum tentu yang terbaik buat Allah. Dan Allah akan kasih aku yang lebih baik menurut Allah. Dan waktu itu nikah di usia yang sangat dini ya? Iya. 21, 20 tahun ya? Iya. Pacarannya berapa lama? Nggak pacaran, kenal iya langsung nikah gitu, nggak lama sih. Oke. Dia di sini atau? Masih. Tahu Mbak Meta jual rumah? Tahu. Itu rumah dibangun bareng juga kan? Itu rumah beliau sempat ngubungin aku sih. Maksudnya kok langsung jual kayak gitu kan? Ya aku pikir itu tanah itu tanah warisan mama. Tapi aku beli bukan beli sih, aku bilang sama mama memang ini tanah warisan dari ayah gitu kan ya. Aku mau kasih mama, aku bilang gitu kan. Anggap aja aku beli gitu kan sama mama. Itu dari gaji aku saat itu. Aku pengen bikin rumah. Saat itu sebelumnya beliau nggak mau, beliau pengennya kontrak gitu kan. Dan aku nggak mau bertahun-tahun, hampir 4 tahun menikah itu kontrak terus. Aku pikir uangnya rugi lah gitu kan buat kita, daripada itu mending kita bikin rumah gitu kan. Ya aku dari gajiku aku bayar angsur rumah tanah, terus alhamdulillah aku kerja di Kimia Farma kan, dapat bonus tahunan, aku bikin pondasi. Nah setelah jadi pondasi baru aku kasih tahu beliau. Aku bilang aku udah bangun pondasi loh, aku udah beli tanah, beli batu semuanya, udah kita bikin yuk, aku bilang gitu. Akhirnya aku pinjam uang untuk bangun rumah gitu kan. 1 tahun 2 tahun lah dia yang angsur. Setelah itu nggak mau angsur lagi, habis dalam Meta yang angsur habis itu kan. Nggak lama dari itu pisah, dengan kejadian itu pisah. Aku ditinggalin dalam keadaan masih menanggung beban untuk bayar rumah itu pas itu, sama besarin anak tadi gitu. Jadi aku berjuang sampai rumah itu selesai. Makanya aku pengen jual rumah itu. Aku pengen bikin rumah dekat mama aku lagi, dan aku pengen bahagiin ibuku. Karena di saat aku jatuh, di saat aku rapuh, ya ibuku yang bantu, yang ngasih semangat buat aku sampai detik ini. Gitu. Masih sering komunikasi, terutama untuk anak? Itu sama adik sih, aku nggak mau lagi. Nggak mau komunikasi. Maksudnya putus ini? Iya, udah sama adik sih. Karena aku pikir beliau bukan mahram aku lagi, terus beliau juga bukan sudah milik orang gitu kan. Iya, jadi aku nggak mau meladen. Sebentar. Iya. Dia milik orang. Iya. Dia menikah sudah? Atau dia? Sebelum pisah juga udah ya. Maulah komunikasi karena bukan mahramku. Aku nggak mau ibaratnya komunikasi sama bukan mahram. Aku nggak mau. Aku kerja pun sebenarnya jujur kan komunikasi sama lawan jenis gitu kan ya, sama ya orang cowok gitu kan. Sebenarnya sih namanya dunia, aku harus kerja. Kalau bisa setelah menikah aku nggak mau kerja lagi. Jadi aku fokus dengan rumah tangga aku. Gitu. Aku berat. Oke deh, close. Cerita lamanya di close ya. Oke, iya. Jangan nangis lagi, dah. Intinya beliau. Oke, jadi masa lalunya berat ya, tidak bisa diceritakan walaupun bocor-bocoran dikit. Dia diduakan lah, ya gitu kan? Ditinggal diduakan ya. Iya. Ya udah, nggak usah diceritain. Sensor. Nah, nggak ada. Jadi pelajaran luar biasa dari Mbak Meta hingga sekarang dia mencari penghuni baru rumah biru, betul ya? Mencari. Enggak sih mas, enggak, kamu lagi tinggal di situ. Oh, rupanya rumah itu punya kenangan nggak apa? Enggak juga sih, cuma aku pengen dekat mama gitu. Ya suasana baru lah mas, gitu. Tapi kalau dibeli kemudian mau nikahin, mau tinggal di situ gimana? Ya buat investasi lah, dikontrakin kayak gitu kan. Enggak mau di situ lagi. Mau bikin deket mama, udah. Dilap dulu deh.
biar ingat lagi kalau mau nengok rumah yang menjadi kenangan Mbak Meta di 0812 7123 2260. Ini di endorse ya. Ini free, nggak bayar ini Mbak Meta. Ruang Tengah ini free ya Mbak. Jadi memang kita ingin berbagi pengalaman-pengalaman hidup dan ini mestinya menjadi inspirasi wanita-wanita di Bangka. Dia kuat loh ya. Setiap hari air masuk Sungai Liat, mengasuh satu anak, adopsi. Aku pengen kasih para janda-janda di luar sana, jangan semangat. Aku dulu Mas, yang keras. Oh ya buat janda-janda, para single mom, apalagi sama janda yang anaknya banyak, menghidupi, menafkahi sendiri, itu jago banget, hebat. Karena aku ngerasa banget, aku anak satu padahal, gimana perjuangan hidupku dari susah cerita lah pokoknya gitu. Dari aku 10.000 uang di dompet, aku harus besoknya aku nggak punya uang gitu kan ya. Sedangkan anakku pengen makan, aku ingat ada cerita sama anakku. Jadi aku punya uang masih 10.000 Mas. Aku bakal dapat itu 2 hari lagi gitu. Aku lihat bensin motorku cukup. Anakku pengen, ibu mau pengen KFC. Waduh, pas 10.000, astaga Tuhan ya Allah, aku bilang gitu. Aku pengen kasih makan anakku, tapi aku nggak mau pinjam ataupun nggak mau pasar itu kan. Ya. Ada orang jual KFC di jalan. KFC yang 5.000-an itu. Ayam kriuk lah. Iya. Karena anakku masih kecil, masih bisa aku akalin. Iya nak, mama beli KFC, ibu beli KFC, makan. Udah besoknya, tapi yakin kalau kita serahkan semuanya sama Allah, ya Allah, aku punya uang 10.000, ya Allah, aku besok mau makan, aku pengen kasih anakku lagi makan, aku Tuhan ya Allah, ini aku beli buat anakku, aku yakin rezeki darimu pasti ada, aku kasih beli makan. Besoknya apa rezeki? Nggak nyangka dari mana gitu tiba-tiba dapat rezeki. Alhamdulillah, dan aku yakin jangan takut jadi single parent, jangan takut jadi single mom, akan ada rezeki, tenang aja. Oke, sekalian deh karena dia ngomong, karena seringkali status dalam posisi yang sepertinya susah dibawa. Memang predikat janda itu memang berat. Ngapain aja di rumah aja digosipin gitu kan. Kita yang jalan sama temen cowok misal gitu kan ya, misal ya gitu kan, ada temen cowok ntar digosipin ini janda jalan sampai, kalau aku sih memang nggak pernah, cuma banyak yang melihat yang seperti itu kan. Itu berat banget bawa predikat itu gitu kan, apalagi misalnya sama suami orang gitu kan, ngobrol begitu ya, istrinya pasti berpikir yang macam-macam gitu, bisa jadi kayak gitu kan. Itu berat bawa predikat janda, dan nggak genit dianggap genit, nggak ganjen dianggap ganjen, nggak, ya itulah kira-kira ya berat. Ya kebetulan kan banyak ya di Bangka Belitung, utamanya di Bangka Selatan itu kan status janda banyak, angka perceraian juga tinggi, dan beliau adalah salah satu wanita yang terpaksa harus menyandang status janda. Kalau ditanya mesti nggak ada yang mau berstatus sebagai, tidak ada yang mau, sama laki-laki juga sebenarnya nggak ada yang mau membuat dirinya janda, nggak ada. Karena pernikahan dibangun dari benar-benar komitmen ya. Jadi teman-teman yang barangkali berstatus janda, semangatlah, tidak perlu merasa determinan. Semangat. Pasti bisa, rezeki pasti ada. Tapi juga harus membuka diri, termasuk Mbak Meta membuka diri bagi setiap laki-laki yang cocok. Aku banyak teman Mas, maksudnya ada beberapa teman aku yang sama nasibnya sama kayak aku, beda tipis lah sama kayak aku. Ada yang memilih memang hampir 5 tahun, udah pisah dari suami, nggak mau nikah. Ada yang memang trauma gitu. Itu pilihan sih Mas, karena aku ngerasain apa yang mereka rasain tuh, yang memang sebenarnya membuka diri itu berat banget. Pertama takut Mas, nggak sembarangan lagi mau kenal sama pria, mau jalan sama dia, nggak mau gitu kan. Jadi memang itu pilihan, dan aku mikir aku nggak mau, walaupun baru 1 tahun menjanda, kata orang aduh 1 tahun janda sudah baru nikah, nggak. Aku pengen ibadah tadi, aku pengen surga Allah, aku pengen dapat pahala, aku pengen memperbaiki yang kekurangan aku yang sebelumnya, aku nggak mau lagi gitu. Gitu sih Mas.
Iya. Oke, sambil break saya mohon dibantu dong ambilin komentar netizen kalau ada teman-teman. Ada nggak komentar netizennya biar nanti yang tanya saya terus. Bentar Mbak, biar yang Mbak Meta ya. Ada pertanyaan netizen kah? Kira-kira? Ini kalau ditinggal anak sama siapa? Sama adik sama ibu. Oh, sama ibu. Tadi udah dititip aku bilang titip. Tadi kami jemput beliau ya, kami jemput nanti akan kami antar sampai rumah lagi ya. Iya. Ya, tadi udah janjian Mbak Meta sebenarnya tadi mau siang ya, cuman karena beliau kerja, kita putuskan pulang jam berapa Mbak? Jam 5. Oke, setelah maghrib aja akhirnya janjinya jam 8. Nanti kita antar dan kita jemput dan nanti kita antar sampai rumah insya Allah. Ada nggak pertanyaan? Oh, coba kalau ada biar saya bacain nggak apa-apa ya Mbak. Atau Mbak Andin yang bacain nggak apa-apa. Thank you Mbak Andin, Mbak Andin yang nonton luar biasa 440 live, luar biasa semangatnya. Saya bacain ya, atau Mbak yang baca aku aja deh. Ya Allah, nih Mbak Mega Rumea terharu dengan cerita A. Ada Yuranda penonton dan mengintip nih. Ada Dahlia membalas Reti Awin anak cewek, Gianti Reveni Olwida kawan-kawan lain, kita doakan my friend kita. Temannya. Oh dia Reti ya. Oke, halo. Hai. Oke. Biar nggak sedih-sedih amat ya kita baca ya. Iya. Oke. Ini penyemangatku. Mereka tuh teman-teman yang selalu ngasih aku semangat mas. Oke. Bang Kapos juga menyemangati sampean. Terima kasih. Evi Saputra kirim video orang tidak makan apa ini? Ya nggak jelas, nggak usah, ini netizen juga biarin. Olivia Chen, amin, doa yang tadi diaminin. Amin. Aku nggak bahasanya nggak tahu ini. Vladimir Eko Van Yuda nyari kini si Pak Inde Bangka, aku nggak tahu. Sampean ngendika napa kula mboten ngertos. Ngagem bahasa Indonesia kemawon nggih. Bahasa Jawa itu. Oke, semangat teman seperjuanganku Puji Iwin. Iya itu teman pernah ada Nirmala Sari, Mbak, gimana perasaannya jadi viral? Udah diceritain tadi ya kan? Campur-campur perasaannya. Reti Awin, alhamdulillah Ayu udah ketemu Ayu. Ini kalau ditranslate alhamdulillah Mbak Dahlia cantik. Sudah lama enggak ketemu. Semangat sayang. Nice. Ini penyanyi Feni Kyoyuri, Love Meta. Johan, aku bantu Mas dia. Oke, tadi nomor teleponnya ada ya. Nah, jangan sedih Meta, semangat dan berjuang. Semangat. Terus ya, oke. Doain rumahku laku. Oke. Feni Kyoyuri, ini isinya teman Meta semua. Iya kan? Ya kebetulan aja barangkali. Tapi penontonnya 300. Andre Ram siapa? Mita penyanyi anak didik. Mita penyanyi anak didiknya Ahmad Dhani, bukan ini. Maya Estianti, ini Meta Estianti. Ya, jangan salah. Cerita hidupnya hampir sama. Oh. Beda dong. Sama. Sebentar. Dengan Maya Estianti. Maya Estianti. Oh iya ya. Iya, cerita hidupnya hampir sama. Sama sekali. Dan aku itu inspirasiku. Mbak Maya Estianti itu inspirasiku. Mulan dong. Gak tahu ya itu ya, no comment. Tapi inspirasiku banget. Dan dia bisa bahagia kan saat ini. Dan aku yakin aku juga bisa bahagia kayak Mbak Maya. Dan dia nikah dengan orang yang lebih kaya dan lebih mantap daripada Dhani. Lebih menyayangi dia. Ayah. Amin ya Allah. Apalagi mas. Banyak semangat Mbak Meta, insya Allah dikasih yang terbaik. Amin. Amin ya Allah. Mau gak maharnya motor legenda 2 ya Allah. Gak apa-apa. Itu lagi legenda 2. Aku cari itu mah. Kenal ya? Gak tahu. Mau nanya legenda. Legenda 2 kan lagi tren mas. Motor-motor zaman dulu kan. Dabek Marukun 9 Galas. Assalamualaikum. Semoga Mbak dalam lindungan Allah. Amin, Satu Allah. pertanyaan buat Mbak, apakah motivasi tertinggi Mbak untuk menikah? Sementara wanita biasanya trauma ketika gagal di pernikahan pertamanya. Nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Kalau mau dijawab boleh. Motivasinya ibadah. Ibadah itu sunnah yang harus. Ya kenapa ibadah kan kenapa harus ditunda-tunda? Ya. Usianya bukan sudah 30 ya, tapi Iya, masih
masih mau menuju 30. Masih 30. Saya harus tegaskan masih. Rini Marini, ya, yuk Meta, semoga dapat jodoh yang sesuai kriteria ya. Salam dari Palembang ini Mas. Oh, dari Palembang. Okay. Rini dari Bunda Ichen. Semangat Mbak Meta, insya Allah dikasih yang terbaik tadi. Oke. Kamu padamu sayangku. Devi Jaya, semangat Meta. Banyak sekali Mbak Meta. Iya. Well, semoga rumah laku dan semoga dapat jodoh yang terbaik. Amin. Amin ya Allah. Saya diundang ya nanti ya. Ya pasti ntar diundang semua di grup. Bangka Pos. Kalau mantan teman diundang nggak? Mantan teman? Mantan iya, teman pasti. yang di Bangka Pos mas. Undang dong. Undang ya. Undang. Nikah yang kemarin diundang nggak? Enggak. Nah, karena terakhir baru kelahi ya. Nggak boleh gitu. Edu Ananda Andre, semangat adekku, tetap kuat, sabar and ikhlas, tetap jadi Meta kan sweet. Sister kami yang dulu yang periang and selalu ceria, dia juga periang dan selalu ceria dari tadi, ya kan? Iya. Nah, oke. Apa ini? CNR di masjid lah disiar. Ya apaan ya? Di masjid udah disiarin belum gitu? Mau janda mau cari? Enggak lah, tolonglah. Ya, janda bukan status yang harus dilecehkan. Janda adalah status yang tidak bukan determinan. Janda sama dengan kita semua. Laki-laki juga nggak ingin sebenarnya membuat janda-janda yang rendah. Enggak. Kata Ustadz apa kemarin? Ustadz apa ya? Janda muda dinikahi, janda tua disantuni gitu. Dapat itu kan? Wah, jadi terkenal nih si Neng, kakak. Tetap semangat Meta, jangan kau menangis buat orang yang tak pantas untuk kau tangisi. Waduh itu dalam banget ya. Oke. Terakhir semua yang nonton kita doakan Meta akan sui. Semua netizen sekarang yang real time adalah 337 orang real time saat ini menonton, kita doakan semoga rumah Meta laku. Amin ya Allah. Kan? Dan bonusnya dapat jodoh. Dapat jodoh yang utama. Usianya boleh 26 tahun, boleh 40. Lebih juga boleh ya? Boleh, yang penting bisa bimbing aku. Saya dikira 39. Tadi dia ngomong yang 40 ke bawah. Dipikir 39 padahal saya 43. Bonus ya. Oke. Udah. Well, aduh masih terus ini banyak nih. Oke. Tinggal dikit lagi. Kalau jodoh rumah laku, nikah jangan lupa makan gratis sebanyak. Semangat ayu LBN. Semangat ayuku, jangan sampai dapat jodoh idaman. Iya, teman. Oke lah. Thank you netizen, beliau telah hadir di sini, telah cerita banyak. Saya mau tanya apa yang belum dikisahkan dan apa yang mau disampaikan di terima kasih Andin. Ada yang mau dikisahkan yang tadi belum sempat saya tanyakan barangkali, atau perasaan yang ingin diungkapkan setelah viral, setelah ini? Pengen nggak ada lagi sih Mas, cuma pengen rumah laku aja gitu. Pengen impian aku dikabulin, pengen bahagia ibu. Itu aja sih Mas. Gak pengen diantar pulang nih? Mau. Ntar aku jalan kaki lagi. Oke. Terima kasih Mbak Meta. Ada kurang lebihnya ya. Barangkali cara saya menyapa sebatas hanya untuk membuat agar Mbak Meta nyaman bercerita. Kalau ada yang kurang atau barangkali berlebih dari yang saya sampaikan, tentu bukan kesengajaan saya, semata-mata agar kita nyaman aja ngobrolnya. Saya sebagai tuan rumah Dialog Ruang Tengah juga berdoa yang terbaik untuk Mbak Meta, ya kan? Ingat, janda itu bukan yang harus direndahkan. Jangan. Janda adalah pejuang yang luar biasa hebat. Single fighter, pejuang. Janda anak 1 hebat, janda anak 2 lebih hebat, janda anak 3, anak 4, anak 5 lebih hebat. Artinya laki-laki yang menikahi janda anak 1 itu hebat, yang menikahi janda anak 2 itu hebat, yang menikahi janda anak 4 itu gila luar biasa. Terhebat. Hebat artinya kan? Iya dong, terhebat dong, dia menafkahi istri sama anak 4 tadi dong. Hebat. Kayaknya malam ini cerah betul. Kita mendapat pencerahan dan kita mendapatkan substansi betul dari Ruang Tengah ini yang memang untuk menyuarakan siapapun. Cukup dari saya, Mbak Meta. Thank you ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Netizen Bangka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Mbak Meta.